Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen nge-review lagi sebuah jaket atau outerwear lah ya, dari sebuah brand asal kota Lampung. Nama brandnya adalah Classy Land. Alasan gue sangat tertarik untuk bikin video review ini adalah karena penggunaan material pada jaket ini menurut gue menarik banget. Yang pastinya nanti akan gue bahas lebih lanjutnya nanti di sesi reviewnya. Yang ada di depan gue sekarang ini namanya adalah USS Denial Jacket 12 oz menggunakan fabric herringbone dari brand Classy Land. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya di awal video, kalau alasan utama gue tertarik banget sama jaket ini dan bikin videonya adalah karena penggunaan material fabric yang digunakan ini menarik banget. Jadi jaket ini menggunakan fabric herringbone jacket, warnanya abu-abu kayak gini, dan pattern herringbone-nya itu menurut gue keren banget, seksi banget, warnanya abu-abu kayak gini. Baik di bagian warp maupun weft, ini pattern herringbone-nya itu tebel banget dan menurut gue dilihatnya itu unik banget, parah. Selain fabriknya yang emang unik banget, dan emang itu sih menurut gue highlight utamanya, permainan warna pada jaket ini pun juga gue suka banget. Karena ini kan pattern herringbone ini warnanya abu-abu tua kayak gini ya. Terus dipadukan dengan bagian-bagian yang warnanya camel kayak gini untuk bagian collar sama paketnya ya pada bagian depan kanan dan kirinya ini menurut gue warnanya cocok dan masuk banget sih, dipakainya tuh bagus. Bentuk collarnya sendiri pun juga gue cukup suka, bentuknya ini rounded collar kayak gini ya, jadi membulat seperti ini bentuknya. Dan pemilihan material hardware-nya di sini pun gue juga suka banget, terutama buttonnya ya. Buttonnya itu warnanya tuh kayak gini nih, hitam tapi ada hint sedikit abu-abunya. Menurut gue warna dari buttonnya ini tuh masuk banget dengan keseluruhan warna jaketnya. Jadi permainan warnanya menurut gue asik banget sih untuk jaket ini. Untuk kantongnya sendiri sistemnya cukup unik ya. Jadi di sini tuh kantongnya ada bagian atas dan bagian bawahnya. Masing-masing sama sih bagian kiri dan kanannya. Pada bagian atas sistem masukin barangnya kayak gini dan bagian bawahnya kayak gini. Untuk material yang warnanya coklat ke camelan seperti ini nih, hand feeling yang gue rasakan nih agak seperti sweat ya. Jadi ini mungkin nama materialnya sweated canvas atau gimana, gue juga kurang tahu. Cuman ini seperti ada tekstur sweatnya pada bagian warna coklat ini. Menurut gue untuk proses pembuatan jaket ini well constructed banget. Bisa dilihat pada construction bagian samping-sampingnya dan di bagian lengannya di sini triple fold stitching kayak gini. Menurut gue kasih kesan yang solid banget. Kemudian pada bagian sampingnya pun di sini, samping bawahnya juga ada bagian gasset ya di sini untuk nge-reinforcement bagian sampingnya situ. Kemudian bagian belakangnya juga menurut gue dibuat dengan kesan well constructed-nya dapat banget sih. Jadi dibuat hard made-nya itu kelihatan banget. Di sini triple stitching, di sini ada triple stitching juga seperti melengkung gini di bagian punggungnya. Kemudian untuk bagian labeling dan tag-nya juga di sini bisa dilihat pada bagian dalam ada tulisan L dan ada label dari Classy Land-nya. Di sini tulisan CLCO Indonesia Jeans Maker, warnanya hijau, tapi gue juga agak bingung kenapa sih pada bagian ini seperti ada dua tulisan di bagian kanan dan kiri, kayak double aja gitu. Kenapa nggak satu aja tapi dibuat agak gede? Cuman mungkin itu consideration dari manajemennya Classy Land lah ya. Bahkan untuk bagian labeling dalam ini, di bagian ini nih yang ada petunjuk pencuciannya pun, gue suka banget dengan pemilihan warnanya sih. Warnanya tuh hitam kayak gini ya, jadi kayak kasih kesan beda aja dan kasih kesan premium sih buat gue. Tulisannya emas kayak gini, keren sih menurut gue. Meskipun ini jaketnya harganya nggak mahal, tapi kesan premium itu gue bisa ngerasain dari hal-hal kecil seperti ini. Label, fabriknya yang unik banget. Untuk material tag-nya pun menurut gue ini dibuat premium banget. Di sini yang digantung bisa kalian lihat materialnya tuh cenderung tebel dan kasih kesan premium banget, mengingatkan gue kepada brand-brand sebelumnya yang pernah gue review yang menggunakan material tag tebel kayak gini juga tuh price point-nya biasa tinggi-tinggi banget. Sementara untuk jaket ini tuh price point-nya nggak begitu tinggi, makanya menurut gue cukup amazed sih bagian ini. Bahkan untuk bagian tag-nya gue bisa melihat ada beberapa hal yang diisi yang menurut gue kasih nilai plus, walaupun nggak diisi semua sih. Di sini ada name, lot, size, sama price. Yang diisi cuman size sama price-nya doang. Cuman kalau menurut gue jika semuanya diisi akan jauh lebih oke sih. Maksud gue kasih kesan premium yang lebih dapat lagi kalau buat gue. Cuman ini pun juga udah kasih kesan yang premium banget kok. Hal yang gue kurang suka adalah sebenarnya pada bagian lengannya. Lengannya di sini tuh nggak ada kancing atau apanya. Mungkin sengaja emang desainnya kayak gini. Ini masalah preferensi aja. Sama sebenarnya gue pengen sedikit cerita. Jadi tuh kemarin waktu gue beli jaket ini, sebenarnya kemarin gue minta size chartnya waktu mau pesen. Jadi size chartnya itu udah dikasih lihat dan sebenarnya gue tuh udah ngerencanain untuk beli yang XL. Karena menurut gue dari berdasarkan size chartnya itu gue lebih masuk di size yang XL. Jadi sizingnya emang cenderung agak lebih kecil sih kalau menurut gue. Entah kenapa ini kebodohan gue sendiri sih. Waktu gue order itu tuh gue masukinnya form ordernya itu gue mesennya size L dan gue nggak nyadar saat gue submit itu
itu keadaannya waktu itu gue lagi di luar kota dan gue mesennya itu kirim ke rumah gue yang ada di Jakarta. Waktu itu gue lagi di luar Jakarta. Sampai akhirnya gue dapat info sama orang rumah kalau barangnya udah dateng. Sampai beberapa saat setelah gue balik ke rumah, gue baru lihat, terus gue cobain, kok agak sempit ya. Pas gue inget-inget lagi, gue cek-cek lagi, gue lihat lagi size chartnya, oh iya ternyata kenapa gue pesen yang L, padahal harusnya gue udah inget banget kalau gue tuh harusnya pesen yang XL. Saat gue mau tanya bisa tuker atau enggak, ternyata saat itu XL-nya udah sold out. Jadi ya emang kebodohan gue sih saat itu, dan kesialan gue juga nggak dapat yang XL-nya. Padahal ini sampai sekarang pun gue masih suka banget ngeliat teksturnya ini ya. Selain itu tadi gue juga sempat kelupaan untuk infoin ke kalian kalau fabriknya ini mengingat teksturnya yang emang kelihatan tebel-tebel banget ini, pattern herringbone-nya. Emang feeling di kulit kalian pun juga ini rasanya agak kasar sih, tapi bukan kaku ya. Jadi ini kasar. Emang jadi kalau dipakai itu di kulit kalian rasanya agak kayak ada gerinjel-gerinjelnya karena patternnya kayak gini. Cuman kalau menurut gue tekstur kasarnya itu nggak begitu mengganggu sih, dan memang keunikannya di situ kalau menurut gue. Gue beli jaket ini size-nya L, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, pure kesalahan dan kebodohan gue. Harusnya gue belinya XL, cuman gue pesennya L. Fit dari jaket ini memang lebih ke arah yang boxy ya, dan fit picknya seperti ini. Ini gue minta tolong temen gue untuk pakai jaketnya, karena kalau gue yang pakai ini jaketnya kelihatan kekecilan banget. Dan untuk fit yang boxy itu kalau misalkan kalian pakai jaket yang kekecilan atau kebesaran tuh kelihatan banget. Dalam hal ini panjangnya ya, mungkin akan sangat terlihat ngatung kalau misalkan kalian pakai jaket ini sedikit kekecilan aja dalam hal panjangnya. Begitu pula kalau agak kepanjangan. Jadi sehingga kalau misalkan idealnya, kalau misalkan kalian beli jaket yang cuttingannya boxy fit, itu emang yang pas banget sih, karena itu bakal jadi keren banget. Gue beli jaket ini tuh udah lumayan lama, sekitar bulan Maret atau April 2020. Sampai sekarang belum gue pakai karena emang ya tadi ukurannya salah. Setahu gue sampai saat video ini diupload per sekarang, untuk artikel ini tuh memang sudah out of stock. Atau untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa coba tanya Classy.Line Co-nya. Cuman kalau seandainya emang jaket untuk artikel ini udah habis penuhnya, ya mungkin ini videonya dijadikan referensi aja. Kali-kali aja ke depannya Classy.Line Co mau nge-restock atau ngebuat jaket lagi dengan fabric yang kurang lebih kayak gini lagi. Sayang banget sih kalau sampai nggak dibuat lagi. Ini menurut gue fabriknya unik dan keren banget kok. Oh iya, waktu itu gue beli jaket ini harganya cuma Rp300.000 aja. Murah banget kan dengan hal-hal yang gue bilang tadi, yang kesan-kesan premium yang gue dapat, harganya cuma Rp300.000. Buat kalian yang minat mungkin untuk jaket yang tipe lain, atau coba tanya untuk yang artikel ini masih ada atau enggak, kalian mungkin bisa cek ke Instagramnya Classy.Line Co, akan gue tulis pada bagian sini. Untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung tanya aja ke pihak Classy.Line Co-nya langsung. Oke, gue rasa sekian aja review dan pembahasan gue soal jaket ini. Gue minta maaf kalau misalkan emang ternyata udah out of stock atau emang kalian nggak kedapetan size yang kalian mau untuk jaket ini. Seperti yang udah gue bilang, jaket ini tuh gue belinya salah size. Jadi sekalian announcement juga kalau misalkan gue tuh bikin account Instagram baru namanya Shumarlin juga. Jadi itu gue pindah Instagram lah dari yang lama. Shumarlin yang lama gue pindah bikin baru namanya Shumarlin lagi. Buat kalian yang pernah follow Instagram gue yang lama yang Shumarlin, saran gue follow juga yang baru, karena gue akan upload konten tentang denim, boots, dan aksesoris lain di Instagram ini. Kurang lebih kontennya itu akan seperti konten-konten di YouTube gue, hanya saja dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk Instagram post. Buat kalian yang lebih suka dalam bentuk konten Instagram post, ya kalian boleh lah follow Instagram @Shumarlin yang baru. Selain itu, seperti barang-barang kayak jaket ini yang nggak sengaja gue belinya salah size, atau emang kurang cocok di badan gue, atau emang karena kebanyakan barang gue agak jarang make barang tersebut, koleksi pribadi gue biasanya akan gue announcement juga kalau misalkan gue consider barang itu untuk dijual di account Instagram Shumarlin itu juga. Jadi buat kalian yang mungkin ngincer juga nih untuk beberapa barang yang mungkin gue bikin review videonya atau pernah gue post di Instagram gue, kalian juga boleh tuh follow Instagram @Shumarlin. Kali aja gue announcement untuk dijual dan kalian bisa berkesempatan untuk beli kayak jaket ini contohnya. Buat kalian yang punya ide, kritik, saran, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa follow Instagram gue @Shumarlin. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.